Baik, selamat malam, saudara para mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai, saudara. Pertemuan yang ke-10 pada kali ini, saya akan memberikan beberapa hal tentang perkembangan hukum adat sesuai dengan buku yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Eh, kita akan melihat pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas hukum adat eh, yaitu hukum perikatan, saudara. Jadi perihal hukum adat ini juga ada masalah yang membahas sehubungan dengan perikatan. Pertemuan yang ke-10 ini merupakan pertemuan yang saudara mungkin akan melihat beberapa hal dan tugas yang sudah saya berikan melalui Zoom, melalui WA saudara juga untuk memperdalam, juga untuk membahas mengenai apa tugas-tugas sudah saya bagikan melalui apa namanya WA Group kita. Eh, kita akan melihat beberapa perkembangan hukum adat dalam hal ini sumber hukum perikatan. Ya, sumber hukum perikatan adat itu apa, saudara? Yang dimaksud adalah perjanjian yang berkaitan, biasanya berkaitan dengan tanah. Karena masyarakat hukum adat itu tidak ada namanya hutang, saudara. Atau hutang, prestasi itu tidak ada. Dan perjanjian biasanya, perjanjian itu yang ada juga perjanjian yang tidak berkaitan dengan tanah atau perjanjian dalam masyarakat adat. Kemudian sikap tidak tertentu dalam delik adat. Jadi ada beberapa yang sumber-sumber perikatan yang bisa dikategorikan sumber perikatan di dalam hukum adat itu. Nah, saudara, perjanjian yang berkaitan dengan tanah, saudara. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dengan hukum tanah itu, saudara? Adalah objek perjanjian ya yang berkaitan dengan tanah, bukan ground transaction ya. Contohnya, saudara, perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil bagaimana? Di misalnya sebuah sawah, mereka digarap bersama-sama kemudian atau yang punya tanah memberikan kesempatan kepada penggarap untuk menggarap kemudian dibagi hasil. Penggarapan biasanya apa namanya dibagi menurut mereka dan itu pernah suatu ketika pada tahun 61 atau 62 itu adalah dibuat peraturan mengenai bagi hasil. Namun demikian karena tidak sesuai dengan kearifan lokal atau asas masyarakat hukum adat, perjanjian bagi hasil yang sudah pernah ada itu tidak pernah dilaksanakan. Ya, jadi terburu-buru membuat peraturan. Jadi pernah suatu pada tahun 60-an parlemen dan pemerintah membuat perjanjian bagi hasil. Kemudian perjanjian sewa tanah, juga ada perjanjian numpang karang atau perjanjian numpang rumah. Ada di beberapa masyarakat hukum adat mereka menumpang ya, menumpang biasanya juga dia akan memelihara atas tanah tersebut kemudian memanfaatkan sebagian besar-besarnya. Kemudian ada suatu perjanjian misalnya kalau ada hasilnya akan diberikan kepada si pemilik rumah atau pekarangan gitu ya. Kemudian ada pinjam uang dengan tanah sebagai jaminannya. Itu ada juga perkembangan masyarakat hukum adat yang diyakini. Nah, ada di dalam perjanjian dalam masyarakat adat ada yang ada juga perjanjian kredit ya. Perjanjian kredit adalah pinjam meminjam misalnya dengan bunga ya karena dengan kredit berarti ada suatu bunga yang dikenakan atau memberikan keuntungan ya. Kemudian perjanjian kempitan. Apa yang dimaksud perjanjian kempitan? Eh, itu perjanjian kempitan itu dalam hukum adat adalah perjanjian bentuk perjanjian dalam hukum adat di Indonesia terjadi di lingkungan masyarakat agraris atau petanian ya karena apa? Dan atau di pedesaan karena secara umum merujuk perjanjian pinjam meminjam tanah
dengan atau barang atau dengan jaminan. Namun demikian ketentuan itu berikut ada penjelasannya, saudara. Apa yang dimaksud perjanjian kempitan itu? Kempitan adalah perjanjian oleh dua belah pihak. Yang pertama, peminjam, kemudian meminjamkan sejumlah uang, ya, atau barang kepada pihak kedua, pemberi pinjaman dengan memberikan jaminan berupa tanah, saudara, dan benda tetap lainnya selama utang belum dibayar. Jadi tetap dikuasai selama belum lunas. Si pemberi pinjaman hampir sama dengan menggadaikan, ya. Hampir mirip. Si pemberi pinjaman boleh menggunakan tanah atau benda-benda tersebut. Nah, saudara, yang perlu Anda ingat adalah ciri-ciri perjanjian kempitan. Bersifat perikatan hukum adat, kepercayaan dengan norma-norma dalam masyarakat kearifan lokal, eh, bukan merupakan hukum perdata barat. Beda, ya. Ada satu jaminan, biasanya berupa tanah atau sawah, saudara. Tidak ada bunga. Nah, tidak ada bunga, ya. Jadi meminjamkannya hanya pokok saja. Sebagai gantinya pemberi pinjaman dapat mengolah atau menikmati hasil jaminan tersebut. Bunganya tidak dikenakan. Beda dengan perjanjian kredit tadi. Kalau perjanjian kredit akan meminta bunga. Kemudian jangka waktunya tidak pasti, saudara. Karena apa? Berlaku selama utang belum lunas. Karena hanya mengembalikan pokoknya saja, jadi akan tetap dikuasai tanah tersebut dan dikelola, ya. Hasilnya ya untuk yang memegang kempitan itu, hak milik tetap pada peminjam, ya. Peminjam tidak berubah dan tidak beralih, ya. Namun hak pakai berada pada pemberi pinjaman. Jadi memakai, ya, karena selama memberi pinjaman. Perlu diingat bahwa tidak ada bunga. Nah, prakteknya apa, saudara? Di beberapa sawah di Jawa, Bali, atau Sumatera, perjanjian kempitan berbentuk meminjam 10 juta atau 20 juta dengan menyerahkan sebidang tanah sebagai jaminan, ya. Selama uang belum dikembalikan, berhak menggarap sawah tersebut. Perbedaan dengan gade, saudara, ini perlu ada satu perbedaannya. Menurut hukum adat mirip dengan kempitan, tapi biasanya lebih formal, ya. Kalau gade itu, ya, saudara, ya, mirip, hampir mirip. Dalam kempitan, hasil dari jaminan biasanya dinikmati sepenuhnya oleh pemberi pinjaman tanpa kewajiban mengembalikan kepada peminjam. Gade biasa diatur dalam hukum perdata, sementara kempitan bersifat adat lokal. Nah, kedudukannya hukum apa, saudara? Kalau kempitan itu tidak tunduk pada hukum barat atau hukum positif perjanjian, ya. Itu kira-kira, saudara. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan perjanjian tebasan? Hmm? Perjanjian tebasan kita melihat itu juga berhubungan dengan beberapa hal seperti tadi, bahwa perjanjian tebasan, saudara, dalam bentuk perjanjian juga tetap objeknya adalah masyarakat agraris karena memang hampir masyarakat hukum adat biasanya yang ada terletak di daerah agraris, di pedesaan Jawa dan Bali misalnya. Perjanjian tebasan adalah jual beli hasil tanaman di atas sebidang tanah sebelum masa panen tiba. Jadi udah ditebas, jadi udah dibayar duluan. Hampir sama atau mirip dengan ijon, ya. Perjanjian jadi yang diberikan pada saat masa apa namanya masa panen. Jadi apa namanya di ijon gitu, ya. Ciri perjanjian tebasan itu borongan, ya, dilakukan sebelum panen, sudah dibayar. Misalnya seseorang mempunyai kebun apa namanya mangga, mangga itu diperkirakan sekian udah dibayar dulu tebasan gitu, ya. Contoh praktek tebasan misalnya menawarkan sawahnya, nanti sawah akan panen gini-gini karena masih 2-3 bulan lagi sudah diberikan kepada eh, mau nggak menggarap ini untuk bahwa di 5 juta. Jadi diterima lebihan lebih dulu gitu, ya. Nanti hasilnya akan dinikmati orang yang memberikan pinjaman. Nah, tujuan dan fungsinya apa itu sebetulnya? Nah, ya, eh, petani mendapatkan dana lebih awal, ya, bagi penebas berpotensi mendapat keuntungan, ya, jika hasil panen melebihi perkiraan. Jadi memang
Biasanya penebas itu, yang tebasan itu biasanya ada satu orang yang memang profesinya sebagai pedagang, ya. Kemudian perbandingan dengan bagi hasil kalau tadi di atas, ya. Cara pembayarannya di awal sekaligus, kemudian risiko gagal ditanggung penebas. Andai kata, ya, pada saat panen, pada saat apa buah itu masanya, kok jelek, itu ditanggung oleh yang meminjamkan. Nah, kepemilikan hasilnya berpindah seluruhnya kepada penebas, ya, saudara-saudara ya. Nah, perjanjian tebasan sah menurut hukum adat, ya, jika memenuhi unsur sepakat, ya, cakap, ya. Itu menurut agama adat. Dan secara hukum nasional, nah, perjanjian seperti itu sah jika memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Namun sifatnya informal, ya, tidak tertulis, hanya mengandalkan saksi adat. Siapa yang akan ini ditebas? Ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian perjanjian perburuhan biasanya dilakukan oleh apa namanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai apa namanya tanah atau sawah, dia hanya melakukan buruh garap saja ya. Buruh garap perjanjiannya biasanya kamu mau garap nanti sehari 150.000 dengan makan siang dan rokok misalnya. Itu perjanjian buruh dan dilakukan oleh masyarakat tradisional ya. Selanjutnya tapi pada saat ini Jud, tidak hanya pada masyarakat tradisional, pada masyarakat tradisional agraris, tetapi menurut perkembangan akhirnya tidak hanya di masyarakat hanya untuk tanah, tapi juga dilakukan untuk melakukan bangunan misalnya ya. Nah, ini ada. Nah, itu kira-kira perkembangan dari eh, perjanjian perburuan. Nah, kita berikutnya adalah pemenggangan ya. Perjanjian penggalan adalah perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap ya. Penggarap diberi hak ya, penggarap diberi hak untuk mengelola tanah dalam waktu tertentu ya. Dalam waktu tertentu bisa mengusahakan, mempekerjakan orang lain, mengusahakan dengan waktu tertentu dengan imbalan atau syarat tertentu ya. Nah, hasil pengelolaan tersebut tersebut bisa bisa dibagi antara pemilik dan penggarap atau seluruhnya penggarap syarat membayar sejumlah ciri perjanjian pemegangkan ya tanah tetap milik tanah tanah tetap menjadi pemilik ya pemilik tanahnya ya kemudian penggarap hanya memakai saja kemudian menggarap kemudian ada hak kerja ada imbalan tertentu ya bersifat sementara kemudian kepercayaan adat dan masyarakat kebiasaan lokal living law yang ada. Contoh prakteknya ada misalnya menggarap sawah selama 2 tahun. Kalau di Jawa ada juga pemenggangan oyotan bisa sampai 3, 4, atau 5 tahun ya. Tujuannya apa sebetulnya perjanjian pemegangan itu? Memberi kesempatan kepada orang lain tidak punya tanah tetap bekerja. Kemudian membantu pemilik tanah yang tidak sanggup menggarap tanahnya sendiri meningkatkan produktivitas tanah ya. Bedanya apa Saudara? Nanti pada di akhir eh, pertemuan ujian akhir itu ada saya tanyakan nanti bedanya perbedaan tebasan dan marung atau membagi aspeknya hak atas tanah pemegangan hanya hak garap tanah tetap milik sistem imbalannya apa tetap uang hasil risikonya tergantung isi perjanjian. Nah, aspek hukumnya, saudara, perjanjian pemegangan termasuk dalam perikatan adat beberapa wilayah diakui secara hukum nasional. Jika itu kira-kira dan keperjanjian secara formal akan memasuki pada tetap pada memenuhi persyaratan 1320 KUH Perdata, termasuk perjanjian pemeliharaan, pertanggungan kerabat. Jadi pertanggungan kerabat itu berhubungan dengan bagaimana memberikan hubungan kekerabatan, memberikan apa namanya beberapa hal yang sehubungan dengan apa namanya manusia, kekeluargaan ya. Sebentar,
Nah, pertanggungan kerabat ini adalah satu bentuk tanggung jawab kolektif, ya saudara ya, dalam masyarakat adat. Bisa juga dilakukan di masyarakat adat atau Palembang atau beberapa Sumatera misalnya. Karena apa? Juga di masyarakat Batak atau Tapanuli. Karena perbuatan atau kewajiban seorang menyangkut pelanggaran karena utang, ya. Ditanggung bersama-sama kerabat, saudara, serumpun keluarga. Pertanggungan kerabat, saudara, adalah bentuk tanggung jawab kolektif dalam masyarakat adat, di mana perbuatan kewajiban seorang yang menyangkut melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran atau hutang ditanggung bersama kerabat saudara serumpun keluarga. Pertanggungan apa namanya kerabat keluarga itu dilakukan oleh salah seorang, tetapi yang menanggung konsep hidupnya dalam masyarakat adat komunal, di mana individu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan kelompok kekerabatan. Nah, ini di perjanjian apa namanya kekerabat ini, pertanggungan kerabat ini ada dasar sosiologi dan filosofi, saudara. Asas kolektivitasnya dalam hukum adat itu seseorang bukan hanya individu, tapi bagian dari kelompok, ya, kerabat atau suku marga. Kemudian ada satu merasa malu kelompok atau keluarga jika satu anggota melakukan pelanggaran bisa menanggung malu seluruh keluarga. Ada solidaritas komunal, ya, karena ditanggung bersama keharmonisannya. Contoh daerah yang masih menganut ini di atas nah, adalah suku Batak, ya, dalam konteks adat marga melanggar norma adat, maka marga wajib menyelesaikan menggantikan. Papua dan Maluku juga ada sengketa adat, penyelesaian sering dilakukan oleh kelompok, bukan hanya individu. Nah, begitu juga di Bali, dalam sistem Banjar pertanggungjawab sosial sering melibatkan keluarga besar. Prakteknya, ya, jika seorang melakukan tindak pidana, misalnya pencurian, melarikan diri, maka keluarganya dikenai tanggung jawab. Ini ada beberapa peneliti yang saat ini sedang mengambil disertasi di Universitas Diponegoro, itu melakukan penelitian di daerah NTT atau Flores, itu jika salah satu apa namanya personel di dalam masyarakat adat tersebut melakukan pencurian. Pencurian dilakukan karena tidak bisa makan misalnya. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah secara komunal, ya. Yang bertanggung karena apa? Karena kok sampai ada masyarakat adatnya yang tidak sejahtera dan tidak sampai tidak makan. Nah, ini adalah suatu keteledoran. Jadi pertanggungan jawab karena ada suatu pencurian misalnya karena masyarakat adat tidak sejahtera. Jika seorang punya utang adat misalnya dalam pesta adat, maka dalam perkawinan atau meninggal, maka keluarga saudara wajib melakukan pembayaran yang bertanggung jawab. Kira-kira itu, saudara. Nah, kita akan melihat beberapa pertimbangan apa berikutnya adalah bentuk perjanjian hukum adat, perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit merupakan meminjam uang atau tanpa bunga biasanya, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai nilai masing-masing pada saat yang telah disepakati, ya. Nah, selanjutnya bentuk perjanjian hukum adat dan perjanjian kempitan. Tadi sudah saya terangkan secara lebih luas, ya, merupakan perjanjian yang menitipkan jumlah barang, kemudian di dalam perjanjian kempitan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain harus ada musyawarah, ya, itu persyaratannya, diadakan pada batas waktu, ya, kemudian dalam surat perjanjian jika melakukan tertulis, maka jumlah harga pengembalian tersebut. Barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada mengganti barang yang telah dijual itu misalnya, ya, harus diberi upah jerih payahnya. Itu kira-kira untuk kempitan, ya. Perjanjian hukum adat dan dalam hal ini perjanjian tebasan. Ya, tebasan terjadi
menjual hasil tanaman, tadi sudah saya terangkan, perjanjian terlasim pada padi, buah-buahan, gitu ya. Selanjutnya, bentuk perjanjian hukum adat perburuan itu untuk menggarap, ya. Nah, kemudian eh, apa yang dimaksud oleh Terhar dalam perjanjian perburuan itu menurut Terhar menyatakan bahwa menumpang rumah di rumah orang lain mendapatkan makan dengan cuma-cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah merupakan hal yang berulang-ulang dapat ditemukan dalam sering berbaur memberi tumpangan pada sanak saudara yang kekurangan atau miskin dengan imbalan maksudnya tenaga bantuan di rumah atau di ladang. Kira-kira seperti itu. Kemudian perjanjian pemegangan, tadi sudah saya terangkan lebih banyak panjang lebar bahwa itu merupakan menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan utang. Pemilik eh, mempergunakan benda dijaminkan itu dipinjamkan dan kemudian dikembalikan. Tersebut dikenakan bunga. Pemilik uang berkewajiban menyimpan barang. Tidak boleh hilang ya saudara ya. Kemudian ada perjanjian pemeliharaan. Kalau pemeliharaan menanggung nafkahnya, imbalan memelihara, meninggalan terpelihara. Perjanjian umumnya dikenal juga ada di Minahasa dan Bali. Seorang menyerahkan diri bersama segala harta bendanya, menerima penyerahan sedemikian. Ini masih banyak. Misalnya orang tua, ya dia akan menyerahkan kepada ponakan atau saudara dalam satu sedarah ataupun di dalam wilayah masyarakat lokal. Itu menyerahkan sudah ya aku menyerahkan barang ini atau tanah ini atau rumah ini saya ikut kamu biasanya. Ada juga ada demikian. Kemudian perjanjian pertanggungan kerabat. Oleh Terhar mengatakan bahwa hukum adat terdapat perjanjian di mana seorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Tadi saya katakan bahwa ini dilakukan tidak hanya perseorangan karena pada saat dia melakukan sesuatu hal yang mungkin melanggar apa masyarakat melanggar aturan tapi akan dilakukan ditanggung oleh masyarakat juga dia secara personal berutang yang menanggung membayar piutang pelunasan piutang dilakukan oleh kerabat ya. Nah, pertama-tama disebabkan karena ikatan kerabat berhadapan dengan orang luar, kedua mungkin juga berdasarkan rasa kesatuan dalam sanak keluarga. Di Sumatera Selatan ada lazim dilakukan dengan alasan menyangku kehormatan suku ya saudara ya menyangkut kehormatan suku menyangkut kehormatan keluarga batik ya menyangkut kehormatan keluarga luas jadi akan menjunjung eh, masyarakat luas kerjasama dari anggota di dalam perjanjian hukum adat dan perjanjian serikat bentuk perjanjian kepentingan menimbulkan serikat di dalamnya muncul ya perikatan perjanjian memenuhi kepentingan tertentu tadi. Di mana di dalam contohnya di perjanjian serikat itu banyak. Di Jakarta misalnya ada serikat, Minangkabau ada Jula-Jula. Di Salayar disebut dengan Mahaka dan di Minahasa disebut Mapalus ya. Itu ada satu ikatan-ikatan masyarakat penjanjian serikat sehubungan dengan masyarakat adat ya. Nah, perjanjian bagi hasil itu oleh Terhar dikatakan transaksi merupakan suatu perikatan di mana objek transaksi bukanlah tanah, akan tapi pengolahan tanah, saudara, dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan mengerjakan. Ya, tadi saya katakan. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa pernah pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 60 ya tentang pembagian hasil ya pembagian hasil dengan ketentuan penggarap memperoleh setengah bagian atau 2/3. Kemudian selebihnya adalah oleh penggarap ya atas dasar kualitas tipe tanah maka ada 3 sampai 5 tahun jangka waktunya. Kemudian kepala desa mengawasi perjanjian bagi hasil. Di dalam prakteknya, saudara, perjanjian bagi hasil itu sampai saat ini tidak pernah dilaksanakan karena
kita melihat bahwa pengembangan masyarakat hukum adat itu seperti apa saya utarakan di atas adalah hukum yang hidup dan living law tidak bisa kalau dilakukan secara tertulis kemungkinan juga sudah tidak sesuai, tidak up to date dengan situasi kondisi saat ini itu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada perjanjian ternak. Nanti saudara bisa melihat menyerahkan ternaknya kepada pihak lain. Bagaimana apa namanya kalau dilakukan bagi hasil oleh ternak tersebut ya, saudara, itu bisa di Sumatera Barat, Minangkabau dikenal paduan ternak, tarana. Ya. Kemudian ada saduan tarana, ya, hampir mirip-mirip apa bagaimana eh, membagi hasil hasil daripada apa namanya hasil ternak itu. Ya, jika ternak itu betina, maka setelah beranak, anaknya dibagi sama banyak si pemilik dan pemelihara atau patut harga induknya. Kemudian anaknya bagi dua, ya. Kelebihan harga induknya dipatut dibagi dua pula. Kelebihan harga induk, waktu penyerahan dan waktu membagi. Nah, ini pada saat masa-masa Idul Adha ini banyak perjanjian ternak ini. Kemudian yang tahun lalu atau 2 tahun lalu sudah melakukan perjanjian ternak itu. Jika ternak jantan, maka waktu diserahkan harus ditentukan harganya. Kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak, maka ketentuannya adalah induknya dahulu dipatut dihargai. Maka laba dibagi dua. Jika induknya dahulu tidak patut harganya, maka pemeliharaan dibagi sekedar uang jasa, ya, yang memelihara. Kemudian ternak itu mandul, maka dijual biasanya dikeluarkan juga uang rumput, peliharaan, dan pemeliharaan punya hak. Pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ingin membeli atau memelihara kembali. Ya. Jika ternak itu mati di tangan si pemelihara, biasanya kedua pihak pasrah kepada takdir tersebut. Ya sudahlah, karena mati ya sudah itu kan bukan anu kita, tetapi inilah kira-kira di dalam perjanjian ternak ini. Di daerah Lampung itu lazimnya berlaku ketentuan bagi berikut. Pada ternak besar hasilnya bagi sama rata. Kemudian kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama. Pada unggas maka hasil tergantung pada musyawarah para pihak gitu ya saudara ya. Nah, mohon maaf. Itu kira-kira apa namanya pertemuan ke-10 pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ke-10 ini tentang perjanjian ini bisa bermanfaat bagi saudara untuk pertemuan ke-10 mengenai perjanjian yang ada di dalam hukum adat. Silakan saudara untuk membaca juga buku apa namanya buku yang sudah kami wajibkan untuk membaca, kemudian juga mempelajari mengenai hukum adat tersebut. Terima kasih, selamat malam dan selamat belajar.